Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Selamat datang di video saya. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa industri perbankan syariah di Indonesia bisa berkembang begitu pesat? Jawabannya tidak hanya pada bank itu sendiri, tapi juga pada peran krusial dari para lembaga dan industri pendukung di belakangnya. Saya Iklim Wahdania dari kelas 3A dan hari ini saya akan mengupas tuntas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Kita akan melihat bagaimana sinergi antara regulator, akademisi, hingga pelaku industri non-bank menjadi fondasi utama yang membuat perbankan syariah semakin kuat, transparan, dan relevan bagi masyarakat. Siap untuk membedah peran-peran penting ini? Yuk kita mulai! Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Sebuah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam adalah fenomena ekonomi modern yang menggabungkan etika agama dengan praktik bisnis kontemporer. Inti dari sistem ini adalah transaksi yang ketat, harus bebas dari riba, gahar, dan maisyir, serta berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal. Perkembangan dan stabilitas sektor ini tidak hanya menjadi tanggung jawab bank syariah itu sendiri, tetapi merupakan hasil sinergi dari beragam lembaga dan industri pendukung. Mereka memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya mendukung operasional bank syariah, tetapi juga membantu dalam edukasi dan promosi produk perbankan syariah kepada masyarakat. Pilar utama lembaga keuangan inti dan kepatuhan. Sebagai garis depan, lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah dan koperasi memiliki peran utama dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar hukum Islam. A. Bank syariah dan koperasi. Penerjemah prinsip ke produk. Bank syariah bertugas menerjemahkan prinsip-prinsip fikih muamalah atau hukum transaksi Islam yang bersifat idealis menjadi produk finansial yang realistis dan kompetitif. Koperasi syariah melengkapi peran ini dengan menyediakan akses keuangan di tingkat yang lebih mikro. Contoh narasi yaitu produk dan diferensiasi. Ambil contoh Bank Nur Barokah Syariah atau BNBS. BNBS memahami bahwa produk mereka harus secara fundamental berbeda dari bank konvensional. Untuk pinjaman modal kerja, alih-alih memberikan kredit berbunga, mereka menawarkan pembiayaan musyarakah atau kemitraan bagi hasil atau mudharabah atau investasi bagi hasil dalam musyarakah. BNBS bersama nasabah, misalnya sebuah perusahaan manufaktur, mendanai proyek bersama dengan persentase kepemilikan yang disepakati. Keuntungan atau bahkan kerugian akan dibagi sesuai rasio nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan berbagai risiko yang menjadi inti syariah. Untuk pembiayaan konsumen seperti pembelian kendaraan, BNBS menggunakan skema mudharabah atau jual beli. Bank membeli kendaraan dari dealer dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Margin ini bersifat tetap dan bukan bunga yang bertambah seiring waktu. Transparansi dan kepastian biaya ini adalah nilai jual utama mereka. Sementara itu,
Koperasi syariah berkah mandiri fokus pada pembiayaan mikro menggunakan akad qard atau pinjaman kebajikan untuk kebutuhan mendesak tanpa imbalan finansial atau izarah atau sewa untuk peralatan kecil. Lembaga-lembaga ini besar dan kecil adalah realisasi fisik dari sistem perbankan syariah. Pilar integritas, regulator, kebijakan, dan hukum. Stabilitas perbankan syariah tidak terlepas dari kerangka hukum dan regulasi yang jelas. Peran otoritas keuangan dari Dewan Syariah adalah sebagai penjaga integritas dan kepatuhan. A. Regulasi dan kebijakan otoritas keuangan. Regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan sangat penting untuk menjaga integritas perbankan syariah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki kekuatan hukum untuk menciptakan lingkungan yang stabil. Kebijakan yang jelas membantu dalam menciptakan kepercayaan stabilitas di pasar perbankan syariah. Contoh narasi yaitu peran OJK dan Bank Syariah. Ketika terjadi krisis keuangan global, peran regulator syariah sangat menonjol. OJK memastikan bahwa BNBS memiliki rasio permodalan dan likuiditas yang cukup sesuai dengan standar internasional, namun diadaptasi untuk risiko unik dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Mereka juga mengatur bagaimana sukuk atau obligasi syariah harus diperlakukan dalam neraca bank. Misalnya, peraturan tentang standar akuntansi syariah diatur sedemikian rupa sehingga pengakuan keuntungan dari murabahah dan musyarakah dilakukan secara transparan dan sesuai standar syariah yang diakui global. Misalnya AAOIFI. Bank sentral di sisi lain bertanggung jawab atau manajemen likuiditas makro. Karena bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen berbunga, bank sentral menyediakan instrumen pasar uang syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS atau fasilitas pendanaan jangka pendek syariah FPJPS. Instrumen-instrumen ini memungkinkan BNBS mengelola kelebihan atau kekurangan dana hariannya tanpa melanggar prinsip riba. Instrumen-instrumen ini adalah mekanisme pendukung yang menjamin operasi pasar syariah berjalan lancar dan efisien. B. Dewan Syariah Nasional atau DSN dan DPS. Jaminan kepatuhan. Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah lembaga tertinggi yang mengeluarkan fatwa, ketetapan hukum Islam yang menjadi rujukan bagi seluruh lembaga keuangan syariah di suatu negara. Sementara itu, setiap bank harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Contoh yaitu mekanisme fatwa dan pengawasan. Misalnya, DSN menerbitkan fatwa baru mengenai vintage peer-to-peer lending syariah. Fatwa ini menetapkan batasan-batasan dan akad yang diperbolehkan. Misalnya, wakalah bil uzrah atau murabahah untuk pengadaan barang, dan melarang penggunaan bunga atau denda yang tidak syariah. Fatwa ini kemudian diadaptasi oleh OJK menjadi regulasi teknis. DPS di BNBS yang terdiri dari ulama dan ahli hukum syariah bertugas memastikan bahwa implementasi dari setiap produk, mulai dari perjanjian nasabah hingga iklan pemasaran sesuai dengan fatwa DSN. Ketika BNBS ingin meluncurkan produk investasi baru, DPS meninjau seluruh kontrak hukumnya.
memastikan tidak ada elemen spekulasi yang berlebihan, taugahar, dan ketidakjelasan atau jahalah. DPS juga melakukan audit syariah rutin. Kehadiran DPS tidak hanya fungsi kepatuhan, tetapi juga berfungsi sebagai nilai jual. Nasabah merasa yakin bahwa mereka dikelola sesuai keyakinan agama mereka. Pilar sumber daya, edukasi, pelatihan, dan penelitian. Pengembangan perbankan syariah membutuhkan modal intelektual yang memadai. Kurangnya pemahaman masyarakat dan ketersediaan ahli yang kompeten adalah tantangan serius. A. Lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan profesional. Lembaga pendidikan dan pelatihan berperan dalam menyediakan program yang membekali individu dengan pengetahuan tentang produk dan layanan syariah. Edukasi tentang perbankan syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Contoh narasi, contoh kualitas SDM dan kurikulum. Contoh kualitas SDM dan kurikulum. Universitas besar dengan program studi ekonomi syariah adalah pabrik pencetak ahli. Kurikulum mereka mencakup perpaduan antara ekonomi konvensional, manajemen risiko, dan fikih muamalah. Mereka memastikan lulusannya tidak hanya hafal akad, tetapi juga mahir dalam analisis keuangan modern. Lembaga pelatihan profesional seperti Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI melakukan komite akuntansi syariahnya, memastikan bahwa akuntan syariah memiliki standar kompetensi yang seragam dan diakui. Mereka menyediakan sertifikasi akuntan syariah yang memastikan bahwa laporan keuangan BNBS tidak hanya akurat, tetapi juga transparan mengenai pendapatan halal mereka. Ini membantu BNBS memenuhi standar audit internasional dan memenangkan kepercayaan investor. Tanpa lembaga-lembaga ini, BNBS akan kesulitan menemukan manajer risiko yang mampu menghitung risiko musyarakah secara akurat. B. Lembaga penelitian dan publikasi lembaga. Think Tank dan Pusat Penelitian Ekonomi Syariah memiliki peran pendukung dalam mengembangkan model-model keuangan syariah yang inovatif menjawab isu-isu kontemporer. Contoh pengembangan model baru. Sebuah pusat studi ekonomi syariah di universitas terkemuka melakukan penelitian tentang penerapan blockchain dalam sertifikasi aset halal. Penelitian ini memberikan dasar teoritis dan teknis bagi regulator dan bank. Misalnya, mereka merumuskan model smart contract syariah untuk akad ijarah yang dapat otomatis mentransfer kepemilikan aset setelah pembayaran terakhir. Penelitian ini diserahkan kepada BNBS dan OJK, yang kemudian dipertimbangkan untuk diimplementasikan melalui teknologi vintage. Penelitian ini adalah bahan bakar intelektual yang mendorong inovasi produk. Pilar inovasi dan efisiensi, vintage dan infrastruktur IT. Di tengah persaingan global, perbankan syariah harus mampu memberikan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Peran teknologi sangat vital dalam hal ini. Teknologi informasi berperan penting dalam pengembangan perbankan syariah. A. Vintage syariah. Gerbang aksesibilitas industri teknologi keuangan atau vintage syariah adalah mitra penting yang memberikan lompatan teknologi bagi bank syariah. Dengan adanya vintage, layanan perbankan syariah menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat,
sehingga meningkatkan partisipasi. Contoh, integrasi layanan digital. Fintech, dana halal digital, mengembangkan platform P2P musyarakah yang memberikan investor menyalurkan dana kepada UMKM dengan proses due diligence dan credit scoring berbasis AI dan nilai-nilai syariah. Platform ini bermitra dengan BNBS. Nasabah BNBS dapat dengan mudah memindahkan dana dari rekening mereka ke platform dana halal digital. BNBS sendiri mengembangkan aplikasi mobile banking yang terintegrasi penuh. Aplikasi ini tidak hanya memungkinkan transfer dana, tetapi juga fitur ZISWAF atau zakat, infak, syadakah, dan wakaf digital, di mana nasabah dapat menyalurkan kewajiban amal mereka secara instan. Fitur ini didukung oleh lembaga pendukung lain seperti Lembaga Amil Zakat Nasional. Integrasi ini menunjukkan bahwa fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat fungsi ekonomi perbankan syariah. B. Jasa konsultan IT dan infrastruktur perusahaan Jasa konsultan IT dan infrastruktur. Perusahaan jasa konsultan IT berperan dalam memastikan bahwa sistem inti perbankan syariah mampu memproses akad-akad yang kompleks seperti perhitungan bagi hasil harian atau daily profit sharing. Contoh adaptasi sistem IT. Ketika BNBS memutuskan untuk beralih ke sistem core banking yang baru, mereka menyewa konsultan IT yang spesial dalam perbankan syariah. Konsultan ini memastikan bahwa software yang digunakan dapat membedakan secara akurat antara perhitungan nasabah atau bagi hasil untuk mudharabah dan margin tetap untuk murabahah, serta mematuhi semua regulasi akuntansi syariah. Kualitas infrastruktur IT ini menjadi penentu apakah BNBS dapat bersaing secara efisien dengan bank konvensional yang memiliki teknologi mutakhir. Pilar jejaring, kerjasama internasional dan lembaga supranasional. Untuk tumbuh melampaui batas nasional, perbankan syariah memerlukan standar global dan jejaring yang luas. A. Lembaga supranasional dan harmonisasi standar. Organisasi seperti Islamic Financial atau Service Board (IFSB), Accounting dan Auditing Organization for Islam, Financial Institution, dan International Islam Liquidity Management adalah pilar pendukung yang menetapkan standar di tingkat global. Contoh, adopsi standar global. BNBS secara sukarela mengadopsi standar tata kelola syariah dan akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI, meskipun mungkin di negaranya hanya diwajibkan mengadopsi sebagian. Keputusan ini didorong oleh kebutuhan untuk menarik investor asing, menunjukkan peran penting AAOIFI. Ketika BNBS menerbitkan Green Sukuk untuk membiayai proyek energi terbarukan, investor internasional merasa aman karena laporan keuangan dan tata kelola syariah BNBS diaudit berdasarkan standar yang mereka kenal. IILM berperan dalam menyediakan instrumen likuiditas syariah jangka pendek antar negara. Ketika BNBS membutuhkan dana mendadak, mereka dapat membeli instrumen IILM yang dijamin syariah, alih-alih meminjam dari bank konvensional dengan bunga. B. Asosiasi Industri dan Kerjasama Bilateral.
Kerjasama antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi. Asosiasi industri nasional dan regional adalah fasilitator utama. Contoh pertukaran best practices. Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBANSI secara rutin mengadakan joint workshop dengan Asosiasi Bank Syariah Malaysia. Tujuannya adalah pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan praktik perbankan syariah secara global. Misalnya, mereka bertukar pengalaman mengenai penerapan skema takaful atau asuransi syariah yang paling efektif atau bagaimana bank-bank Malaysia mengatasi tantangan regulasi dalam produk wealth management syariah. Kerjasama ini memungkinkan BNBS untuk mengadopsi model bisnis yang teruji di pasar internasional, mempercepat inovasi, dan meningkatkan daya saing global. Tantangan dan solusi kolektif menghadapi persaingan. Perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan persaingan dari perbankan konvensional. Lembaga dan industri pendukung perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan aksesibilitas. Tantangan persaingan produk konvensional. Bank konvensional seringkali menawarkan produk yang lebih sederhana atau pinjaman dengan bunga dan memiliki brand awareness yang jauh lebih tinggi. Mereka juga dianggap memiliki efisiensi dan kecepatan layanan yang lebih baik berkat infrastruktur teknologi yang sudah matang. Contoh, respon kompetitif. Untuk melawan promosi KPR berbunga rendah dari bank konvensional, BNBS bekerja sama dengan DSN untuk menyempurnakan akad musyarakah mutanakishah atau MMQ. MMQ dirancang agar pembayaran angsuran nasabah bersifat kompetitif. Dengan MMQ, nasabah dari bank berbagai kepemilikan rumah dan nasabah secara bertahap membeli bagian bank. Inovasi produk ini membutuhkan sistem IT yang canggih dibantu industri vintage untuk menghitung rent komponen dan buyout komponen secara dinamis, sehingga nasabah merasa transparan dan biaya totalnya bersaing. B. Tantangan literasi dan persepsi. Banyak masyarakat masih skeptis atau belum memahami keunggulan etika dan keberkahan sistem syariah. Mereka melihat produk syariah hanya sebagai rebranding dari produk konvensional. Contoh strategi edukasi dan promosi. Asosiasi Bank Syariah berkolaborasi dengan lembaga edukasi untuk meluncurkan Massive Open Online Course atau MOOCS gratis tentang literasi keuangan syariah. Kampanye ini secara eksplisit menjelaskan perbedaan fundamental antara bunga atau riba yang ekspliitatif dan margin atau bagi hasil yang berbasis keadilan dan berbagai risiko. Kampanye ini berfokus pada manfaat maqasid syariah atau tujuan syariah, yaitu perlindungan harta, jiwa, dan agama. Pemerintah juga berperan melalui kebijakan inklusi keuangan syariah, menjadikan layanan BNBS lebih terjangkau bagi kelompok berpendapatan rendah. Misalnya melalui program pembiayaan mikro syariah yang subsidi. Lembaga dan industri pendukung perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan aksesibilitas.
Jadi dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa peran setiap elemen dalam ekosistem perbankan syariah, mulai dari lembaga inti, regulator hukum, akademisi hingga inovator teknologi, adalah interdependen dan kolektif. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangat krusial. Keberlanjutan dan daya saing perbankan syariah di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengintegrasikan teknologi dan inovasi ke dalam kerangka syariah yang ketat, sekaligus meningkatkan literasi dan kepercayaan publik. Dengan kolaborasi, inovasi, dan edukasi, kita dapat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. BNBS dan sistem keuangan syariah secara keseluruhan adalah cerminan dari kekuatan sinergi lembaga-lembaga pendukung. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.